Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azizul, saya dari Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D. Oke, baiklah, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan Ibu Tien Hartini MPD, yang judulnya Hak Asasi Manusia atau HAM di Indonesia. Yang pertama, pengertian HAM. Pengertian HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia atau kodrat yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna. Kata hak dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu. Sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberatan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, serta pelindungan harkat martabat manusia. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, Pasal 28E ayat 3. Nomor 2, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, Pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, hak kebebasan berkumpul, Pasal 28E ayat 1. Yang keempat, hak kehidupan yang layak, Pasal 27 ayat 2. Sifat hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya hak ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, dan negara. Jadi hak yang dimiliki antara satu orang dengan yang lainnya itu sama. Nomor 2, bersifat tetap. HAM bersifat tetap artinya tidak dapat dicabut paksa oleh siapapun atau pihak-pihak manapun. Hak asasi manusia juga tidak diserahkan karena melekat pada diri manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Yang ketiga, bersifat hakiki. Hak asasi manusia telah ada pada setiap manusia sejak dirinya lahir di dunia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi. Setiap manusia dimiliki hak asasi yang sama dan tidak dapat dibagi kepada orang lain. Hak asasi ini tidak dapat dipisahkan dari seseorang, juga tidak dapat dikelompokkan pada suatu kelompok atau berdasarkan golongan tertentu. Yang kelima, bersifat kodrat. Yang kelima, bersifat kodrati. Sifat kodrati artinya HAM telah ada dan melekat pada diri manusia atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki hak ini, sebagaimana kodratnya manusia hidup. Yang keenam, bersifat utuh. Hak yang dimiliki setiap manusia pada dasarnya utuh. Artinya, hak tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, dikurangi, atau dirampas. Nomor 7, bersifat tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh orang lain atau pihak manapun tanpa memandang kekuasaan, jabatan, atau pangkat. Jadi hak ini melekat pada tiap manusia sejak ia lahir hingga meninggal. Yang kedelapan, bersifat menjamin kelangsungan hidup. Adanya hak asasi manusia dimaksudkan supaya kelangsungan hidup tiap manusia dapat terjamin dan terpenuhi. Yang kesembilan, bersifat berlaku setiap saat. HAM berlaku kapan saja setiap waktu. Artinya hak ini selalu menempel pada diri manusia tanpa mengenal batasan-batasan waktu tertentu. Yang terakhir, bersifat wajib dihormati dan dilindungi. Setiap negara, hukum, dan pemerintahan di dalamnya wajib menghormati, menghargai, serta melindungi hak asasi manusia yang merupakan warga negaranya atau yang tinggal di wilayah dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Hak asasi manusia dan demokrasi. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi yang memperjuangkan hak atas kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi aktif dalam menemukan penyelenggaraan negara merupakan bagian dari hak asasi manusia juga. Salah satunya, ciri pokok negara yang menghormati hak asasi manusia adalah demokratis.
Hak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, agar bisa merasa nyaman dan aman. Yang kedua, berhak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintahan. Listrik sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Akses listrik menjadi salah satu hak yang harus didapatkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan akses pelayanan dalam berbagai bidang yang memadai. Yang keempat, berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan juga menjadi salah satu hak dasar yang harus didapat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan ini bukan hanya mencakup pendidikan formal saja, namun juga meliputi pendidikan informal. Contoh hak dilindungi masyarakat. Berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan, misalnya dengan diadakannya ronda. 2. Berhak menggunakan berbagai fasilitas umum yang disediakan, misalnya dengan menggunakan transportasi umum, taman, dan lainnya sebagainya. Yang ketiga, berhak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, misalnya dalam rapat RT, RW, dan sebagainya. Yang keempat, berhak untuk mendapatkan akses pelayanan yang baik, misalnya saat pembuatan kartu tanda penduduk, misalnya KTP. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya milik Allah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.